Selamat pagi anak-anak, kembali bertemu dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar menentukan volume kubus jika diketahui luas alasnya. Pertama, kemarin kita sudah pelajari bahwa untuk mencari volume kubus itu adalah S kali S kali S atau R kali R kali R. Karena sisi kubus ini panjangnya adalah sama, rusuknya sama. Jadi rumusnya adalah sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3 sama aja. Mau pakai S atau R sama aja. Kemudian, jika untuk menentukan sisi atau rusuknya, maka mencarinya kebalikannya dengan mencari akar pangkat 3 dari volumenya. Nah, karena alas kubus ini berbentuk persegi, maka luas alasnya itu adalah luas alas persegi. Luas alas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat, sisi pangkat 2. Nah, untuk mencari sisi, jika diketahui luasnya, maka sisi sama dengan akar dari luas alas atau akar pangkat 2 dari luas alas. Ini sudah otomatis terbaca akar pangkat 2 ya, tidak perlu ada angka 2 di sini, sudah otomatis ini terbacanya adalah akar kuadrat dari luas alas gitu. Nah, untuk menentukan sisi dari luas alas ini kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Sebenarnya materi akar 2 dan pangkat 2 itu sudah kita pelajari waktu kelas 4. Tapi ini Bu Sita akan ulangi lagi. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan pangkat 2 dan akar pangkat 2. A kuadrat atau A pangkat 2 itu ditulisnya A kali A. Jadi A ini dikalikan sebanyak 2 kali. Kalau yang A pangkat 3 itu dikalikan sebanyak 3 kali A kali A kali A. Maka kalau A kuadrat adalah A kali A. Contohnya 4 kuadrat, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Ini hubungannya sama dengan yang pangkat 3. Jika A kuadrat sama dengan B, maka akar pangkat 2 dari B adalah A. Jadi kebalikannya. Nih, anak-anak harus tahu juga 1 kuadrat sampai dengan 10 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan berarti 1 kali 1, 1. 2 kuadrat, 2 kali 2, 4. 3 kuadrat, 3 kali 3, 9. 4 kuadrat, 4 kali 4, 16. 5 kuadrat, 25. 6 kuadrat, 36. 7 kuadrat, 49. 8 kuadrat, 64. 9 kuadrat, 81. Dan 10 kuadrat adalah 100. Sedangkan akarnya, akar kuadrat dari 1, 1. Akar kuadrat dari 4, 2. Akar kuadrat dari 9, 3. Akar kuadrat dari 16, 4. Akar kuadrat dari 25 adalah 5. Akar kuadrat dari 36 adalah 6. Akar kuadrat dari 49 adalah 7. Akar kuadrat dari 64 adalah 8. Akar kuadrat dari 81 adalah 9 dan akar kuadrat dari 100 adalah 10. Ini harus hafal ya. Nah, bagaimana kalau menentukan akar kuadratnya angkanya lebih dari 100? Misalnya ini kita mencari contoh dengan akar kuadrat dari 196. Maka yang harus kita lakukan adalah, karena ini akar kuadrat, ini kalau kita kasih di sini angka 2 juga nggak apa-apa. Ya, karena ini akar kuadrat atau pangkat 2, maka kita hitung 2 angka dari belakang. 1, 2. Jadi kita berikan tanda pemisah di sini. Kita berikan garis pemisah di sini. Akar 1, 2. Nah, maka kita mencarinya nggak beda dengan yang pangkat 3. Kalau yang pangkat 2, ini kita cari dulu 1. Kita cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya mendekati 1 atau kurang dari 1. Berarti kan 1 ya, karena 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, lalu sampai di sini, ini kita kurangkan. 1 kurangi 1 kan habis 0. Nah, ini 96-nya turun. Nah, sekarang kita tinggal mencari 1 kali 1 ini kalau ke bawahnya ini ditambahin. 1 tambah 1, 2. Nah, kita cari angka kembar. 2 berapa kali berapa, ini angkanya harus kembar. Yang hasilnya adalah 96. Ini harus 0, harus 96. Nah, yang belakangnya 6 kalau dikalikan, itu ada 4 dan ada 6.
Ini 16 dan ini 36. Kita cari dulu dengan paling kecil 4 dulu. Seandainya di sini 4. Seandainya di sini 4 ya. Maka kita cari 24 kali 4. 24 kali 4 itu berapa? 4 kali 4, 16. 4 kali 2, 8. 8 kali tambah 1, 9. Jadi ini 96. Oh, jadi sudah ketemu. Ini yang kita pakai adalah angka satuannya aja. Satunya taruh sini. Terus 4-nya taruh di sini. Jadi akar kuadrat dari 196 adalah 14. Selanjutnya, kalau misalnya angkanya adalah akar kuadrat dari 784, maka kita juga cari di sini. Hitung 2 angka dari belakang, karena ini akar kuadrat ya, pangkat 2, 1, 2, tanda pemisahnya di sini. Nah, maka kita cari akar kuadrat yang hasilnya mendekati 7. Tidak boleh lebih dari 7. Kita pakai 2. 2 kali 2. Karena 2 kali 2 adalah 4. Tidak 3 kali 3, tidak 3 kuadrat ya, karena 9, tidak boleh lebih. Maka kita kurangkan di sini. 7 dikurangi 4, 3. 84-nya turun. Nah, ini kita tambahkan. 4. 4 berapa? Kali berapa? Yang hasilnya 384. Ini harus 0. Nah, yang belakangnya 4, berapa kali berapa yang belakangnya 4, itu bisa 2 atau 8. Ini 4, ini 64. Kita coba dulu dengan yang paling kecil dulu. Kalau misalnya 42 kali 2 itu hasilnya 4, 8. Oh, tidak benar karena bukan 384, ini baru 84. Jadi kita coba dengan 48 kali 8. 8 kali 8, 64. 6. Di sini 8 kali 4, 32. 32 ditambah 6 adalah 38. Jadi kita pilih jawabannya 384. Jadi inilah 48 kali 8. Kita ambil angka satuannya yang belakang ini. Tulis di sini 28. Nah, jadi akar kuadrat dari 784 adalah 28. Nah, itu adalah cara untuk menentukan akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Sekarang, jika kita akan menghitung volume kubus jika sudah diketahui luas alasnya. Misalnya, soalnya adalah sebagai berikut. Hitunglah volume kubus jika diketahui luas alasnya. Luas alasnya adalah 576 cm kuadrat. Maka kita harus mencari sisinya dulu. Nah, untuk mencari sisi, berarti ini kan akar kuadrat dari luas alas ya. Maka sisi sama dengan akar dari 576. Nah, di tempat yang terpisah, kita akan menghitung akar dari 576 itu berapa. Kita pisahkan ya. 1, 2 di sini. Kasih garis pemisah di sini. Nah, yang mendekati 5 itu 2 kali 2. Kenapa? 2 kali 2 itu 4. Ini dikurangi 176. Kemudian ini kan ditambah. Jadi 4 berapa kali berapa yang hasilnya 176. Nah, kita coba kalau di sini 4. 44 kali 4. 44 kali 4. 16. Nah, 16 tambah 1, 17. Ya, sama. Berarti di sini 4. Di sini 4. Jadi ini hasilnya adalah 24. Kemudian kalau sudah ketemu sisinya sama dengan 24, kita bisa mencari volumenya. Maka volume sama dengan S pangkat 3. Jadinya adalah 24 pangkat 3. Atau 24 kali 24 kali 24. Hasilnya berapa? Nah, kita hitung di tempat yang terpisah. Di sini 24 kali 24. Ini kan sudah ketemu ya, 24 kali 24 adalah
576. Berarti tinggal ini dikalikan 24. 576 dikalikan 24. 4, 2, 28 tambah 2, 30. 3, 4 kali 5, 20, 20 tambah 3, 23. Kemudian 2 kali 6, 12, 1. 2 kali 7, 14, 15, 1. 10, 11. Kita tambah. Maka kita tambahkan di sini ya. Ini 4. Ini 0 tambah 2, 2. 3 tambah 5, 8. 2 tambah 1, 3. Ini 1. Hasilnya adalah 13.824. Jadi volumenya di sini adalah 13.824 cm pangkat 3. Ini jangan lupa ini diberi sentimeter. Jadi begitu urutannya ya untuk mencari volume kubus. Jika sudah diketahui luas alasnya, kita cari dulu sisinya berapa. Setelah itu, kalau sisinya sudah ketemu, maka kita hitung seperti kita menghitung volume. Jadinya sisinya dipangkatkan 3. Nah, seperti ini ya anak-anak. Untuk penjelasan mencari volume kubus jika sudah diketahui luas alasnya. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.